Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat pasca KPU umumkan hasil pemilihan umum 2024. Pasar keuangan pun kompak ditutup menguat pada perdagangan Kamis kemarin. Apakah ini menjadi awal perekonomian bangsa akan lebih baik di pemerintahan selanjutnya? Meskipun ada banyak PR, warisan pemerintahan Jokowi dan tantangan melemahnya perekonomian dunia. Seperti apa prediksi perekonomian bangsa di pemerintahan Prabowo Gibran? Kita bahas bersama narasumber pagi ini, ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia Teguh Rifki. Selamat pagi Mas Rifki. Pagi Mas Yudi, apa kabar? Kabar baik nih Mas. Ya, kalau kita melihat kemarin pengumuman KPU ini disambut cukup positif terhadap pasar ya. IHSG juga menguat, kemudian kalau kita bicara dengan nilai tukar rupiah juga menguat. Nah, ini merupakan salah satu sentimen positif kalau kita lihat. Bagaimana Anda melihat kondisi ini meskipun masih dibilang sangat terlalu dini ya. Kita bicara mengenai market dan juga respon masyarakat terkait dengan terpilihnya Prabowo dan Gibran ini, Mas. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi makroekonomi memang segala kepastian atau penurunan ketidakpastian ini selalu direspon positif ya oleh market. Jadi memang selesainya periode pemilu atau adanya pengumuman secara resmi oleh KPU, terlepas siapapun yang menang tentu akan menurunkan risiko, sehingga ini kemudian juga disambut baik oleh market. Tapi memang di beberapa hari belakangan ini juga ada beberapa faktor secara global atau internasional yang cukup mempengaruhi pergerakan market. Salah satunya adalah keputusan dari The Fed yang menahan suku bunga yang baru terjadi 2 hari lalu. Nah, ini memang waktunya bertepatan dengan pengumuman resmi KPU, sehingga kemudian ini dampaknya bercampur di sisi market. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan juga ada beberapa hal yang menjadi concern dari market terkait pengembangan program ke depannya. Nah, ini juga yang memang masih terlalu dini untuk kita lihat, tapi paling tidak pergerakan market bisa kita lihat sampai akhir minggu ini kira-kira sentimennya seperti apa menanggapi terhadap hasil pengumuman KPU ini. Kalau kita bicara mengenai visi misi Prabowo saat kampanye, salah satunya adalah ekonomi nasional tumbuh hingga 8%, jauh lebih tinggi daripada realisasi Presiden Jokowi bahkan sebelumnya hanya mencapai 6% ya waktu 2022, dan itu merupakan tertinggi ketika pasca pandemi. Lalu Anda melihat kondisi tadi faktor global merupakan salah satu hal yang juga tidak bisa kita sepelekan ya Mas ya, terutama kalau kita bicara mengenai suku bunga Amerika Serikat, kemudian juga geopolitik seperti itu. Nah, bicara mengenai strateginya ini yang menarik adalah dari kubu Prabowo sendiri pada saat itu mengatakan mereka harus meningkatkan belanja negara yang dilakukan oleh pemerintah dibandingkan dengan misalkan memberikan bantuan sosial. Mereka lebih cenderung untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat related dengan kesehatan, pendidikan, bahkan salah satunya dengan makan siang gratis. Nah, bagaimana Anda melihat ini Mas untuk perputaran roda perekonomian dan juga meningkatkan belanja negara bisa membantu untuk pertumbuhan ekonomi? Oke, pertama dari sisi belanja pemerintah atau government spending sebetulnya sifatnya itu adalah sebagai katalis. Jadi kalau kita lihat memang fungsi dari kebijakan fiskal yaitu dari sisi belanja itu adalah sebuah instrumen yang bersifat katalis. Artinya begini, kalau sebuah perekonomian ini sedang lambat atau sedang melemah, maka kemudian dibutuhkan kebijakan fiskal dalam bentuk belanja pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi lainnya. Kalau dia itu sedang berada dalam kondisi yang ekspansif, maka spending pemerintah perlu dikurangi untuk kemudian menjaga saving pemerintah tadi. Jadi sebetulnya secara prinsipnya bukan kita bisa mengandalkan spending pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi bagaimana spending pemerintah ini kemudian bisa menggeliatkan dari aktivitas konsumsi, produksi, investasi, kemudian pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih tinggi lagi. Jadi memang kalau secara umum kita mau mengejar pertumbuhan ekonomi itu adalah target yang cukup sejalan ya dengan visi pembangunan jangka panjang kita. Tapi dengan mengandalkan spending pemerintah, makanya ini bukan strategi yang terbaik yang bisa kita hasilkan. Dan juga kita perlu lihat bahwa pertumbuhan ekonomi 8% ini nampaknya sangat-sangat optimistis.
dan memang cenderung kurang realistis karena kalau kita lihat negara manapun tidak bisa loncat pertumbuhan ekonominya dari 5 ke 8% atau naik 3% dalam hanya waktu beberapa tahun saja. Jadi memang 7-8% itu bisa dicapai di jangka menengah panjang, tapi nampaknya agak sulit dicapai dalam 1-2 tahun mendatang. Dengan kondisi global pastinya juga menjadi salah satu sentimen yang memang menjadi hal yang dipertimbangkan oleh pemerintahan Prabowo dan juga tim ekonominya. Kalau kita bicara mengenai kondisi global di tahun 2022, 2023 sangat marak dengan isu geopolitik dan juga nilai suku bunga Amerika Serikat sendiri, di mana ini merupakan salah satu sentimen yang selalu menjadi hal negatif dalam artian kalau kita bicara mengenai market, ini memberikan ketakutan juga pada ekonomi Indonesia dan kawasan Asia pada umumnya. Anda melihat pertumbuhan ekonomi dunia tidak semua baik, bahkan beberapa negara melemah, salah satunya Tiongkok kemarin di 2023. Lalu sebenarnya langkah apa Indonesia lakukan ketika memang tadi Anda katakan terlalu optimis 8% dalam waktu singkat, tetapi di sisi lain faktor global merupakan salah satu sentimen yang juga tidak bisa disepelekan, Mas. Ya, jadi kalau kita lihat memang dari beberapa mitra dagang utama kita seperti China, lalu ASEAN, juga negara-negara Uni Eropa, memang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Mungkin highlight paling utama itu adalah dari Tiongkok, karena Tiongkok ini merupakan partner dagang utama kita baik dari sisi ekspor maupun dari sisi impor. Artinya perlambatan ekonomi dari Tiongkok tentu akan berdampak cukup substansial kepada perekonomian Indonesia. Sehingga kemudian ada beberapa strategi yang perlu didorong. Pertama, penguatan dari ekonomi domestik ini juga kita menghadapi tantangan dari sisi inflasi, maka ini menjadi PR jangka pendek bahwa kita perlu mengendalikan inflasi, baik itu inflasi pangan maupun inflasi-inflasi lainnya, untuk menjaga daya beli dan permintaan agregat masyarakat dan produsen di dalam negeri. Kedua, kita juga perlu mengembangkan pasar ekspor kita, baik itu melalui perjanjian perdagangan maupun dari pengembangan investasi agar kita bisa memiliki diversifikasi pasar yang tidak hanya mengandalkan beberapa partner dagang utama yang kita lihat sekarang memang sedang melemah. Dan kita juga perlu ingat bahwa tadi kondisi geopolitik ini cenderung terus memanas beberapa waktu belakangan. Sehingga pelebaran partner dagang, partner investasi, partner multilateral ini menjadi kunci untuk kita tetap bisa relevan di kancah perdagangan internasional. Kita kalau bicara mengenai mata uang Garuda terhadap dolar ini merupakan salah satu hal yang juga penting kalau kita bicara mengenai perekonomian. Nah, selama 10 tahun terakhir di pemerintahan Jokowi dianggap mampu menjaga harga rupiah. Apakah kira-kira tim ekonomi Prabowo Gibran mampu melakukan hal yang sama, Mas? Terutama kalau kita bicara mengenai isu global, sentimen global masih merupakan salah satu hal yang mempengaruhi terhadap nilai tukar rupiah. Oke, pertama mungkin dari sisi eksternal kita tentu akan melihat tipe tantangan atau jenis tantangan yang kemungkinan akan berbeda dengan apa yang kita sudah lalui di 10 tahun belakangan. Memang ada beberapa major event terkait dengan nilai tukar di 10 tahun terakhir. Kita melihat ada COVID, lalu kita melihat adanya rezim monetary tightening yang baru-baru belakangan ini. Tapi bahkan kalau kita tarik lebih mundur lagi di tahun 2012, 13, 15, 16 kita juga dihadapi oleh kondisi taper tantrum waktu itu yang cukup memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah kita. Jadi memang nature terhadap pressure rupiah kita tentu akan evolving dan sangat besar kemungkinannya akan berbeda tantangan yang dihadapi ke depannya dengan dibandingkan saat ini. Nah, sehingga kemudian yang perlu diperhatikan adalah siapapun yang menjadi tim ekonomi, tim kebang sentralan ke depannya ini tentu perlu menjaga prinsip dan disiplin yang sama, yaitu stabilisasi nilai tukar, lalu kemudian intervensi yang diperlukan, juga perlu sisi prudent dari aspek fiskalnya. Ini semua kemudian berpengaruh terhadap bagaimana manajemen stabilisasi nilai tukar rupiah kita ke depannya nanti. Kalau kita bicara mengenai pemerintahan yang berkelanjutan, salah satu hal yang sedikit kontroversial ya ke depannya adalah kenaikan pajak
dan sejumlah kebijakan-kebijakan yang pastinya akan terkesan diberikan beban ya kepada masyarakat. Kemarin saya sempat berbicara dengan Hipindo, di sana mengatakan tentang pajak impor sendiri masih sangat membebani para pelaku industri barang-barang menengah ke atas ya Mas. Karena pajak tersebut ternyata juga berdampak terhadap bagaimana stok mereka, kemudian kompetitif mereka terhadap negara-negara yang memberikan produk yang sama juga di kawasan Asia misalkan. Itu baru pajak untuk impor barang-barang. Tapi yang lain adalah kebijakan pajak sendiri akan dibebankan oleh masyarakat guna untuk meningkatkan pendapatan negara. Bagaimana Anda melihat hal ini, Mas? Oke, pertama memang kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi di atas level saat ini, yaitu mencapai 6%, 7%, 8%, tentu dibutuhkan spending pemerintah yang jauh lebih ekspansif. Lagi-lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa government spending ini menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, investasi di berbagai sektor ekonomi, ini tentu perlu di-trigger oleh pengeluaran pemerintah. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar pengeluaran pemerintah ini bisa dilakukan. Kita melalui Undang-Undang Keuangan Negara memiliki mandat untuk menjaga defisit fiskal itu maksimum 3% atau di bawah 3%. Sehingga kemudian ada limit yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan belanja tadi. Bagaimana pemerintah bisa meningkatkan belanja? Tentu cara yang paling efektif atau cara paling signifikan adalah meningkatkan penerimaan negara. Tanpa itu ruang fiskal kita akan sangat-sangat terbatas. Nah, tapi dari sisi penerimaan negara sendiri pun kita merupakan negara yang tingkat penerimaannya atau tax ratio-nya relatif cukup rendah. Kita masih berada di kisaran 10-11%. Tax ratio kita ini jauh lebih rendah dibandingkan negara peers. Bahkan kalau kita bandingkan dengan rata-rata OECD atau negara maju, ini kita jauh sangat tertinggal. Jadi memang PR kita untuk meningkatkan penerimaan fiskal, penerimaan perpajakan ini menjadi sangat-sangat urgent kalau kita mau mengejar berbagai target pembangunan jangka panjang tadi. Tadi kita udah sempat singgung sedikit terkait pertumbuhan ekonomi, tapi di luar pertumbuhan ekonomi masih banyak PR-PR pembangunan lainnya, seperti misalnya aspek transisi iklim, lalu kemudian mengentaskan kemiskinan, ketimpangan, itu semua perlu diselesaikan, salah satunya juga melalui spending dari sisi fiskal. Nah, ini yang membuat penerimaan menjadi sangat-sangat penting, menjadi sangat urgent untuk segera dikejar. Apa-apa saja yang bisa dilakukan, salah satunya adalah peningkatan dari PPN tadi. Tentu PPN dampak langsungnya ini akan meningkatkan biaya terhadap agen ekonomi, baik itu produsen, konsumen. Tapi kemudian penerimaan fiskal ini kalau digunakan secara produktif oleh pemerintah, tentu akan beneficial juga untuk agen-agen ekonomi tadi. Tapi apakah instrumennya hanya PPN saja? Ini enggak juga. Sebetulnya PPN ini harus dibarengi dengan instrumen-instrumen atau kebijakan lainnya. Salah satunya adalah yang memang masih menjadi isu di Indonesia itu terkait informal sektor atau sektor informal atau aktivitas ekonomi informal, di mana kemudian Indonesia ini berdasarkan data ILO kita menempati urutan keempat atau kelima tertinggi di dunia dengan sektor informal terbesar. Nah, ini menjadi isu karena kemudian sektor informal ini tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara atau perpajakan. Dan ini memang berlaku dua arah. Di satu sisi saat sektor informal ini besar, mereka tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara, tapi di sisi lain saat ekonomi juga sedang lesu, mereka tidak termasuk dalam kelompok masyarakat yang dapat menerima bantuan sosial. Jadi isu berikutnya adalah bagaimana kemudian ekstensifikasi pajak ini tadinya kelompok masyarakat, kelompok aktivitas ekonomi yang tercatat informal bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara. Jadi selain PPN memang banyak PR-PR lain yang perlu kita solve untuk kemudian perlu meningkatkan penerimaan negara. Jadi isu penerimaan negara memang adalah isu yang tidak bisa ditawar, tapi instrumennya ini perlu diperluas selain hanya dari sisi PPN saja. Baik, Mas Rifki, terima kasih untuk perbincangan yang pagi hari ini. Salam sehat selalu, Mas.